Ya ini maqam musyahadah itu. Jadi maqam musyahadah itu tempat kedudukan mulia di sisi Allah, di mana roh atau siri seorang hamba itu terus-menerus berinteraksi dengan Allah. Sirinya senantiasa tersambung dengan sirullah. Ya, dalam kesehariannya, ia senantiasa melihat tajalli Allah. Entah itu tajalli af'al, asma, sifat, atau bahkan zatnya. Allah sendiri yang bertajalli kepadanya. Ini tentu sesuai dengan kapasitas musyahadah masing-masing penempuh, masing-masing sufi. Gini, kalau kita analogikan ya, kita mendapatkan informasi bahwasannya api itu panas. Ya ini syahadat lisan itu. Hanya mendengar, belum tahu, belum merasakan. Nah, orang yang sudah sampai ini tidak hanya tahu api itu panas, percaya api itu panas dan membakar. Karena ia pernah terbakar, pernah merasakan. Ini dalam bahasa sufi, untuk melihat perbandingan dari tiga syahadat ini tadi, tiga tingkatan syahadat ini. Syahadat lisan itu syahadatnya orang awam. Lah, orang awam itu mengenal Allah dengan akalnya. Kalau syahadat hati, ini sudah mulai orang khusus. Orang khusus mengenal Allah dengan hatinya. Nah, kalau syahadat roh, ini ya sudah kelas istimewa. Kelasnya para arif billah. Mereka mengenal Allah dengan menyaksikannya sendiri. Roh dan sirinya menyaksikan Allah secara langsung. Nah, dari ketiga tingkatan itu, sekali lagi kita terus diperintahkan untuk membenarkan lagi dan lagi syahadat kita. Jika kita merasa masih di tingkat lisan, bagaimana upaya kita agar syahadat kita bisa menaik ke syahadat hati? Jika kita sudah sampai di syahadat hati, bagaimana upaya kita untuk menaikkan tingkat syahadat kita sampai syahadatnya ruh, yaitu maqam musyahadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya syahadat pertama itu syahadat ilahiyah atau syahadat uluhiyah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam pandangan para sufi, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, makna ilaha itu ada 7 tingkat, ada 7 makna. Yang pertama, la ilaha illallah, la ma'budah illallah.
isinya ilaha itu la ma'budah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini tingkatan paling dasar. Kalau dilihat dari tauhid ubudiyah, ini tingkat paling dasar, paling rendah. Tingkat pertama. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama adalah la ma'buda illallah. Nah, jika kita sudah benar di dalam memaknai la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Ini pintu awal menuju tauhid. Jika kita ingin tauhid kita benar, ya, dimulai dari ini. Meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Pada tingkat ini, ya, ini seorang salik harus membersihkan lahir dan batinnya dari berbagai kesyirikan. Kalau meyakini la ma'buda illallah, ya sudah tidak boleh syirik lagi. Sudah harus meninggalkan berhala-berhala fisik. Juga berhala-berhala yang ada di dalam hati. Ini masih dasar. La ma'buda illallah. Meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Berarti hatinya sudah tidak menyembah ke selain Allah. Berarti ya sudah tidak ada berhala lagi dalam hidupnya. Baik berhala yang tampak maupun berhala yang tidak tampak. Nah, apa saja berhala yang ada di dalam hati itu? Banyak. Contoh, ketika hati kita sangat mencintai dunia, mengalahkan cinta kepada akhirat, apalagi kepada Allah. Jadi cinta yang berlebihan terhadap duniawi, materi kebendaan, itu berhala. Terus lagi, dalam hidup ini ia lebih mengutamakan, lebih mendahulukan selain Allah. Ini juga berhala. Dari sinilah kemudian salah satu wasiat dari guru kita, dahulukan urusan Allah, utamakan urusan akhirat. Nah, ketika kita tidak mendahulukan urusan Allah, ketika kita tidak mendahulukan Allah, mengalahkan yang lainnya, ya berarti hati kita, jiwa kita, batin kita masih ada berhala. Jadi pada tingkat ini yang objek utamanya ya hanya Allah. Ya, ini dalam praktek ya. Contoh misalkan gini. Orang yang telah benar dalam memahami la ma'buda illallah, ia tidak akan memilih segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, walaupun itu nikmat. Kalau itu dibenci oleh Allah, tidak akan pernah ia ambil. Termasuk
ketika sudah sampai di tingkat ini, ya dalam mengerjakan kewajiban agama, ini sudah tidak lagi karena menggugurkan kewajiban. Itulah ma'buda ilallah. Tapi dorongan dari rasa butuhnya kepada Allah, dorongan dari rasa cintanya kepada Allah, dan seterusnya. Nah, pada intinya, la ma'buda illallah ini, semua ibadah hanya tertuju kepada Allah dan dilakukan secara ikhlas, murni karena Allah. Yang kedua, setelah la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Makna la ilaha illallah yang kedua, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Setelah tahap pertama, seluruh ibadahnya diarahkan ke Allah. Hidupnya ini diarahkan kepada Allah. Jadi, setelah mengarahkan itu, ya, ia mengarahkan seluruh aspek dalam hidupnya ini ke Allah. Karena memang, ya, setiap aktivitas yang kita lakukan, aktivitas lahir maupun batin, harus mengarah ke Allah. Jika aktivitas yang kita lakukan tidak mengarah ke Allah, akan menjauhkan kita dari Allah. Jadi, setelah benar-benar menyembah kepada Allah, di tingkat ini, seorang salik, ia akan terus-menerus meluruskan qasdunya, meluruskan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Menuju ke siapa? Ya, tidak selain Allah. Apapun yang dilakukannya, hanya menuju Allah. Sampai-sampai ketika ia melakukan sesuatu yang baik, ya, ia senantiasa mengkoreksi dirinya. Saya melakukan ini untuk Allah atau untuk diriku? Untuk Allah atau untuk kepentingan pribadiku? Ia terus evaluasi itu. Orang-orang yang sudah sampai di la maqsuda illallah. Itu yang ikrar yang bagi para pelaku tarekat, ilahi anta maksudi. Ya ini, la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan hidupnya selain menuju Allah. Ini juga bisa disebut la maqsuda illallah ini tauhid niat. Ya. Semua perbuatan lahir dan batinnya harus diniatkan untuk Allah, karena Allah. Tidak untuk selainnya dan bukan karena selain Allah. Jika kita melakukan aktivitas, misalkan sedekah, jika kita sedekah karena berharap pujian dari orang lain, berharap imbalan,
berharap popularitas dan lain sebagainya, maka di tataran ini kita belum la maqsuda illallah. Ucapan ilahi anta maksudi kita bohong. Ya karena di tahap ini sudah tidak ada lagi sum'ah, ujub, bangga diri, riya, pamer, sudah tidak ada. Makanya di tahap ini, di makna la ilaha illallah yang kedua ini, la maqsuda illallah ini, seorang salik dalam melakukan kebaikan, ia senantiasa melakukannya secara rahasia. Ia berupaya tidak diketahui oleh orang lain. Jadilah kemudian kalau sudah benar-benar la maqsuda illallah atau ikrar ilahi anta maksudi ini, ya, dalam menjalani hidup ini bukan untuk kepentingan pribadi dan ambisi pribadinya. Benar-benar di dalam menjalani hidup ini, ya, untuk Allah. Dia terpanggil oleh Allah dalam hatinya. Makanya yang sudah sampai ini, la maqsuda illallah ini, ya senantiasa mendengarkan suara hatinya. Menjalani segala sesuatu dengan hatinya, bukan dengan akalnya. Ketika hatinya terbersit melakukan ini dan itu, pasti baik, ia akan segera melakukannya. Tidak menunda-nunda. Ini la maqsuda illallah. Makna la ilaha illallah yang ketiga adalah la matluba illallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Ya, tentu kita tahu arti pencarian di sini bukan fisik, bukan mencari fisik, bukan mencari harta, kedudukan, pangkat, bukan itu. Tapi pencarian batin dan rohani. Itu hanya mencari Allah. Kita tahu bahwa banyak orang mencari kebahagiaan, mencari kekayaan, mencari ketenangan, mencari kedamaian hidup, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukannya melalui zikir dan suluk. Bukan itu. Kalau sudah sampai la matluba illallah, seorang salik di dalam bersuluknya ini tidak mencari itu. Apalagi mencari karomah, mencari kedudukan spiritual, agar zuhud dan lain sebagainya. Bukan itu yang dicari. Cek tenang rek, cek ayam rek, tak suluk. Bukan itu. Kalau sudah sampai la matluba illallah ini dalam bersuluk, tidak mencari itu. Hanya mencari Allah. Artinya begini, fokus pandangan batin seorang salik ini hanya tertuju kepada Allah. Bukan kepada pemberian dan anugerahnya. Dalam makna yang ketiga ini, seorang salik yang benar-benar tidak ada yang dicari selain Allah, yang ia inginkan hanya bagaimana ya saya bisa dekat dengan Allah. Bagaimana ya saya bisa larut dalam
cinta Allah, cinta Rasulullah. Bagaimana ya hati saya ini bisa senantiasa hadir bersama Allah, merasakan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makanya Solo itu, ya, Solo itu. Ini arti Solo, salah satu pengertian Solo. Solo itu perjalanan hati. Perjalanan hati dan jiwa seorang hamba dari makhluk menuju Allah. Perjalanan dari makhluk menuju Allah. Ini Solo pertama. Ini makom taroki. Kalau sudah tanazul ya nanti Solo itu dari Allah ke Allah. Solo kita masih dari makhluk ke Allah. Makanya kalau sudah benar niat bersuluknya, ya, dalam menjalani suluk, bukan makom spiritual yang dicari. Makom spiritual, zuhud, wirai, warok itu dan lain sebagainya ini adalah tangga menuju dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, pada makna yang ketiga ini, la matluba ilallah ini, apa yang diinginkan oleh salik di makna yang ketiga ini? Ia hanya ingin bertemu dengan Allah. Liqa' ma Allah. Nah, di kondisi inilah ia menyembah Allah karena Allah dengan Allah. Ia mencintai Allah tanpa syarat, tanpa harap. Ia terus mencari Allah. Karena hanya Allah yang layak dicari. Contoh gini. Ketika seorang salik sholat malam misalkan, sholat tahajud. Dalam sholat tahajudnya sudah tidak lagi berharap pahala. Tapi sholat malamnya ini karena ia rindu bermunajat, berbisik dengan Allah. Ketika ia berzikir, bukan karena agar makom spiritualnya ini terus menaik, bukan. Ia berzikir dengan menyebut ismul zat atau ismul mufrad Allah, Allah, Allah. Ya, karena Allah adalah kekasih sejatinya. Ia hanya ingin menyebut nama kekasih sejatinya. Allah, Allah, Allah. Begitu. Makanya ketika mendapatkan karomah, diberikan kelebihan-kelebihan atau kemudahan dalam mencapai segala sesuatu, ia tidak terpesona. Bukan kok sombong, bukan. Ia menolak dengan halus. Aku tidak mencari ini. Aku hanya mencari Allah. Ini di kelas ketiga aja sudah seperti ini tingginya. Wis gaya. Yang keempat, makna la ilaha illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Ya, kita semua tahu cinta tertinggi itu hanya untuk Allah.
cinta kepada Allah harus mengalahkan semua cinta kepada makhluk. Cinta kepada keluarga, kepada anak, dan lain sebagainya tidak dilarang. Tapi semuanya harus dilakukan karena Allah. Makanya cinta yang ke selain Allah itu justru menjadi penghalang baginya. Nah, di tataran ini seorang salik ketika mencintai makhluk ini bukan karena bentuk atau manfaatnya, karena Allah memerintahkan untuk mencintai makhluk. Jadi cintanya karena makhluk. Seandainya kemudian makhluk itu justru menjauhkannya dari Allah, ya ditinggalkan. Makanya sudah tidak ada pilihan. Ini ayatnya seperti ini yang kita tahu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali, sama sekali, engkau tidak akan pernah memperoleh kebajikan. Engkau menginfakkan sebagian dari apa yang engkau cintai. Dah, untuk mendapatkan kebajikan saja, kalau tidak menginfakkan yang dicintai, nggak bisa mendapatkan. Apalagi untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi orang yang sudah sampai di makom la mahbuba illallah ini, ya sudah tidak ngefek apapun, karena ya hanya terpaut kepada Allah. Kehilangan segala sesuatu, ya, tidak ada efek. Tidak terus membuat hatinya hancur, stres dan sebagainya, sama sekali tidak. Makanya sering kita dengarkan adalah hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Ini kepada Nabi aja sudah harus seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Tidak sempurna iman seorang mukmin jika belum mencintai Nabi di atas cintanya kepada yang lain. Makanya sebagai bentuk, ya, bentuk sudah benarkah cinta kita kepada Allah? Ini kalau tingkatan ini. Ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah berfirman. Orang yang sudah sampai di makom la mahbuba illallah ini pasti itba Nabi. Karena syarat mencintai Allah itu tidak bisa kalau tidak cinta kepada Nabi. Tidak bisa kalau tidak itba Nabi dengan totalitas lahir dan batin. Yang kelima, makna la ilaha illallah la ma'syuqa illallah. Tidak ada yang dirindukan kecuali Allah. Ya. Setelah rasa cinta seorang salik terus tumbuh dalam hatinya, cinta tersebut lambat laun akan berubah menjadi kerinduan yang sangat dalam. Di saat ia
melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan bukan lagi sekedar menyembah atau mendekat. Tapi ibadah yang dilakukannya ini untuk bermesraan dengan Allah. Untuk selalu hadir di hadapannya. Hatinya merasa tidak tenang kalau belum bermunajat. Hatinya tidak damai tanpa berzikir, menyebut nama kekasihnya. Ia senantiasa tenggelam dalam kehangatan kehadiran bersama Allah. Ya, persis seperti rindunya orang yang sangat mencintai kekasih. Rindunya seorang pecinta yang lama berpisah dengan kekasihnya. Ya, setiap detik ini hidupnya terasa hampa tanpa pertemuan perjumpaan dengan sang kekasih. Inilah maksyukoh. Sudah tidak bisa lagi, sudah. Ya, tidak ada obatnya. Sudah tidak bisa diobati oleh apapun selain kehadiran ilahi. Ini makom syauk itu. Jadi hari-harinya dipenuhi dengan tangisan dan lain sebagainya. Tangisannya ya karena saking rindunya itu kepada Allah. Nah, kalau kita kan nangisnya karena sumpek. Tangisannya karena ada masalah, karena beban. Nah, lama syukur ilallah ini apa ya? Saking kangennya, saking rindunya sampai nangis itu. Dan yang keenam, makna la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah. Ini sudah masuk ke wilayah fana. Jadi kalau sudah di la maujuda illallah ini sudah tidak lagi melihat makhluk. Makhluk itu hanya bayangan, ayang-ayang. Yang benar-benar wujud hanya Allah. Ya, ini tauhid wujudi. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak memiliki wujud hakiki. Hanya Allah yang benar-benar wujud. Hanya Allah yang benar-benar ada. Makanya kalau sudah sampai di sini itu ya sudah tidak terikat oleh apapun, sudah tidak bergantung kepada makhluk dan seterusnya. Dunia ini ilusi, dunia ini tidak ada. Jadi benar-benar ya kalau hidup ya pasti sudah tenang, damai dan seterusnya. Karena ya tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Dirinya pun telah fana, lebur, sirna. Dan yang terakhir, makna la ilaha illallah yang puncak adalah la masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Ini puncak dari perjalanan salik ini, musyahadah. Menyaksikan langsung Allah dalam segala sesuatu, pada segala sesuatu. Orang yang sudah sampai di makom musyahadah ini, mereka senantiasa menyaksikan Allah dalam setiap gerak, dalam diam, ya
di seluruh makhluk, juga di setiap peristiwa kehidupan. Makanya tidak pernah mereka tidak menyaksikan Allah, sudah tidak bisa lupa kepada Allah. Rohaninya senantiasa menyaksikan Allah di setiap segala sesuatu. Hatinya senantiasa merasakan kehadiran Allah, karena Allah memang maha hadir. Dan ya satu-satunya yang maha hadir hanya Allah. Yang lainnya itu ghaib. Makanya dalam musyahadah ini salah satu ungkapan sufi, mereka berkata, aku tidak melihat gunung, aku tidak melihat lautan, yang kulihat hanyalah Allah. Aku tidak pernah melihat makhluk, yang kulihat hanyalah Allah. Ketika aku melihat matahari bersinar, aku tidak hanya melihat matahari, tapi aku menyaksikan Allah yang sedang bermanifestasi melalui cahayanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 makna kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan sekedar teori. Ya. Tapi ini semua benar-benar tahapan yang harus dicapai oleh seorang salik. Jika memang benar kesalikannya ini sidq, ya, ia akan terus berupaya menaik dari satu makna ke makna berikutnya. Dan ketahuilah bahwa jalan yang ditempuh ini sangat panjang. Jalan yang ditempuh ini penuh ujian. Tidak mudah memang, tapi di balik itu semua juga ada keindahan yang tidak mampu diungkapkan oleh kata-kata. Mudah-mudahan kita semua dijadikan minal muridin as-sadiqin dan minas salikin al-asyikin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati awliya'is salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.